Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat jengkol balado. Siapkan 500 gram jengkol. Ini Bude membeli di warung, sudah direbus, sudah empuk, jadi tinggal dicuci dan digoreng. Digoreng dalam minyak panas api besar ya teman-teman. Digoreng tidak perlu terlalu lama, cukup sebentar saja, dibolak-balik terus seperti ini. Dan ini sudah cukup, kemudian diangkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, geprek jengkol sampai pipih, ini supaya nanti pas dimasak bumbunya cepat meresap. Digeprek satu persatu seperti ini. Kemudian Bude membuat bumbunya. Bumbunya ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting. Ini sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Tambahkan juga cabai rawit merah supaya lebih pedas, tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian beri minyak goreng sebagai pengganti air. Ini Bude memakai minyak goreng bekas menggoreng jengkol tadi. Setelah bumbu dihaluskan, masukkan ke dalam pan atau wajan. Tidak perlu diberi minyak goreng lagi ya teman-teman, karena waktu Bude menghaluskannya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai benar-benar matang supaya tidak langu dan juga mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan air secukupnya, ini sekitar 100 ml. Masukkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau sudah mendidih, masukkan jengkol yang sudah digeprek. Diaduk-aduk terus sampai kuah menyusut dan juga bumbu meresap sempurna ke dalam jengkolnya. Ini karena jengkolnya digeprek, jadi bumbunya cepat meresap ya teman-teman. Jengkol balado ini enak, sedap banget. Bagi yang suka jengkol, makanan ini favorit banget. Enak buat lauk makan sehari-hari. Ini sudah matang jengkol baladonya, koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara, jengkol balado siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat cihu atau cireng tahu. Ini crispy di luar, lembut di dalam. Enak banget buat cemilan ataupun buat lauk makan nasi. Bisa juga buat ide jualan. Cihu ini simple, praktis banget. Cuma 2 bahan. Pertama-tama siapkan tahu putih. Bude menggunakan 10 potong tahu putih ukuran sedang. Kemudian ini dipipihkan atau dipenyet menggunakan centong nasi seperti ini.
Ditekan pelan-pelan, jangan sampai hancur, cukup berongga seperti ini. Dan penyet-penyet semua tahunya sampai selesai. Ini tahu putihnya sudah dipipihkan semua. Siapkan wadah lain untuk membuat adonan tepungnya. Masukkan 10 sendok makan tepung tapioka. Beri 1/4 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan juga bawang putih bubuk serta lada bubuk masing-masing 1/4 sendok makan. Kemudian ini diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan setelah tepungnya tercampur merata dengan bumbu, kemudian baluri tahu yang tadi sudah dipipihkan dengan tepung sambil ditekan-tekan seperti ini. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini setelah semuanya dibaluri dengan tepung, sebelum digoreng, baluri tahunya sekali lagi dengan tepung. Dan ini siap digoreng. Goreng tahu dalam minyak panas, api sedang. Apinya jangan terlalu besar. Kalau apinya terlalu besar, nanti di luar sudah gosong, dalamnya belum matang. Jangan sering dibolak-balik, nanti tahunya hancur. Sekiranya bawahnya sudah kokoh, baru dibalik. Dan ini sudah mulai matang. Ini sebenarnya sudah matang, sudah bisa dimakan, tapi Bude mau menggorengnya 2 kali supaya lebih kriuk, lebih crunchy, dan agak kecoklatan. Ini diangkat terlebih dahulu dan tiriskan. Kemudian goreng semuanya sampai selesai. Ini tahunya sudah matang semua. Besarkan apinya dan goreng tahu kembali. Ini sering dibolak-balik karena cepat gosong. Dan ini sudah kecoklatan, siap diangkat dan tiriskan.
Cihunya sudah matang semua, siap disajikan. Tara, cihu atau cireng tahu siap dinikmati. Sebagai pelengkapnya, Bude mau membuat sambal rujak. Ini ada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, tingkat kepedasan sesuai selera, 1 siung bawang putih ukuran kecil. Yang tidak suka bawang putih bisa di skip, tambahkan sejumput garam, kemudian haluskan. Kemudian masukkan gula merah. Bude menggunakan gula aren. Kemudian dihaluskan kembali. Masukkan air asam jawa. Ini sambal rujaknya juga sudah jadi, siap diicip-icip bareng cihunya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba. Masya Allah, kriuk di luar, lembut di dalam. Dicocol dengan sambal rujak yang pedas, manis, dan sedikit asam, pastinya enak banget. Ini selain buat cemilan, bisa juga buat lauk makan nasi. Di video kali ini, Bude mau membuat pelencing kangkung khas Lombok. Pertama-tama, siapkan 2 ikat kangkung. Ini sudah disiangi. Dan ini nanti mau direndam dengan air garam sekitar 5 menit. Barangkali di kangkungnya ada lintah atau ulat yang tak terlihat, memakai air garam supaya ulat atau lintah pada kangkung mati. Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Ini juga ada toge panjang sekitar 100 gram. Kemudian didihkan air, rebus toge sebentar. Cukup terkena air mendidih, langsung diangkat supaya togenya masih kriuk, masih crunchy. Ini sudah cukup, segera angkat dan tiriskan. Kemudian rebus kangkungnya juga dan pastikan semua kangkungnya terendam air mendidih. Ini direbus cukup sebentar sampai airnya mendidih kembali. Dibolak-balik supaya matang merata kangkungnya. Ini kangkungnya sudah mendidih kembali. Segera angkat dan tiriskan. Lanjut, Bude membuat sambalnya. Ini ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga cabai merah keriting. Pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan 2 buah tomat merah, 1/4 sendok makan garam, sedikit micin atau penyedap. Kalau yang tidak suka micin bisa di skip. Setengah sendok makan terasi matang, bisa terasi bakar atau terasi goreng. Ini supaya lebih mudah dihaluskan. Potong-potong terlebih dahulu tomatnya. Sambal pelencing kangkung ini, cabai dan tomat semuanya mentah ya teman-teman. Jadi lebih segar. Kemudian dihaluskan.
Ini sambalnya sudah halus, tambahkan 3 buah jeruk limau. Kemudian diperas dan disaring. Dan diratakan kembali supaya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa sudah pas belum asin gurihnya. Kemudian tata kangkung dalam piring saji. Bude menggunakan cobek besar seperti ini. Togenya juga. Kemudian siramkan sambalnya di atas sayuran. Sambalnya sangat menggoda. Dari aroma jeruk limaunya enak seger banget. Sudah tidak sabar ini Bude untuk icip-icip. Terakhir taburi dengan kacang tanah goreng. Ciri khas pelencing kangkung khas Lombok diberi taburan kacang goreng seperti ini ya teman-teman. Supaya lebih segar dan lebih cantik, beri irisan jeruk limau. Tara, pelencing kangkung khas Lombok siap dinikmati. Sekarang Bude mau icip-icip pelencing kangkungnya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba. Masya Allah, enak seger banget. Ini digadohin seperti ini, atau bisa juga buat lauk makan nasi, ditambah dengan ikan asin, tempe goreng, ataupun kerupuk, pastinya enak sedap banget. Di video kali ini, Bude mau membuat sate ayam Madura. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama, Bude mau menggoreng kacang tanah. Digoreng dalam minyak panas api kecil. Diaduk-aduk terus. Apinya jangan terlalu besar supaya matang merata dan tidak mudah gosong. Ini kacang tanahnya sudah setengah matang. Masukkan 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Dan juga ini ada 2 butir kemiri. Digongsreng-gongsreng, dimasak sampai semuanya matang. Ini semuanya sudah matang, segera diangkat dan tiriskan dan diamkan sampai dingin. Ini setelah kacang dan bumbu lainnya dingin, haluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Tambahkan 3 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya supaya tidak pahit, dan tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Setelah bumbu halus, masukkan ke dalam wajan bekas menggoreng kacang tadi tanpa diberi minyak ya teman-teman, karena ini nanti juga bumbu kacangnya mengeluarkan minyak. Tambahkan air secukupnya. Masukkan setengah sendok makan garam dan juga gula merah. Tambahkan juga kecap manis supaya nanti warnanya tidak pucat. Kemudian diaduk-aduk. Jangan berhenti mengaduk ya teman-teman, supaya bawahnya tidak gosong. Menggunakan api kecil saja. Sambal kacangnya jangan lupa dikoreksi rasa sudah pas belum asinnya. Bude tidak menambahkan micin atau penyedap. Kalau teman-teman mau menambahkan penyedap, silahkan ya teman-teman. Tapi kali ini Bude tidak menambahkan penyedap karena sudah gurih dari kacang gorengnya. Ini kadar air mulai menyusut. Diaduk-aduk terus. Dan ini sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Sambal kacangnya tingkat keenceran sesuai selera. Kalau Bude seperti ini tingkat keencerannya,
Kemudian matikan api serta sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, potong-potong daging ayam kemudian ditusuk-tusuk seperti ini. Mau potongannya besar, kecil, pokoknya sesuai selera. Bude juga menambahkan kulit ayam supaya lebih gurih. Bude memotongnya agak kecil-kecil supaya satenya cepat matang. Kira-kira Bude menggunakan 700 gram daging ayam filet bagian dada dan juga bagian paha. Kemudian beri bumbu sambal kacang serta kecap manis secukupnya. Dan dibolak-balik sampai tercampur dengan bumbu. Seperti ini, dibolak-balik terus. Ini Bude rasa kecapnya kurang, Bude menambahkan kecap lagi. Dan dibolak-balik terus seperti ini. Dan ini siap dibakar. Panaskan pan grill seperti ini. Bisa juga menggunakan teflon ataupun dibakar dengan arang. Kali ini Bude membakarnya menggunakan pan grill seperti ini. Dibakar dengan api sedang dan dibolak-balik terus supaya matang merata. Ini sudah setengah matang. Kemudian baluri lagi dengan bumbu kacangnya. Ini sebelum satenya dibakar lagi, bersihkan kerak hitamnya. Kemudian bakar kembali sate yang sudah dibaluri dengan bumbu kacang. Dibolak-balik terus, jangan sampai gosong. Dan ini sudah cukup setelah beberapa kali dibolak-balik. Ini sudah matang, siap disajikan. Kemudian beri bumbu sambal kacang di atas satenya. Kecap manis sesuai selera, mau banyak atau sedikit. Karena ini satenya tidak pedas, Bude menambahkan potongan cabai dan juga irisan bawang merah. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, sate ayam Madura siap dinikmati. Ini Bude juga mau icip-icip. Dimakan dengan lontong, ketupat, ataupun nasi putih, enak banget. Icip-icip terlebih dahulu sate ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Enak banget. Sate ayamnya yang empuk dengan perpaduan sambal bumbu kacang. Pokoknya mantap banget. Teman-teman wajib coba loh. Di video kali ini Bude mau memasak rendang jengkol. Bumbunya yang sangat medok dan jengkolnya yang pulen legit pastinya bikin lahap makan. Bagi yang suka jengkol, pastinya ini menu favorit banget. Pertama-tama siapkan jengkol. Ini Bude membelinya sudah direbus, jadi tinggal dibilas dan dicuci bersih. Kemudian pipihkan jengkol memakai ulekan seperti ini. Ini bertujuan supaya bumbunya lebih
cepat meresap. Dan jengkolnya sudah dipipihkan semua, sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu yang dihaluskan, ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1/4 sendok makan jinten dan juga pala, kunyit dan jahe masing-masing 1 ruas jari, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas. Ini semua sudah dipotong-potong. Lada butiran dan ketumbar butiran masing-masing 1/4 sendok makan. Asam jawa, 10 buah cabai merah keriting. Yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit. Tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan minyak goreng supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Masukkan ke dalam wajan atau pan bumbu yang sudah dihaluskan. Tidak perlu menambahkan minyak goreng karena tadi pas menghaluskan sudah diberi minyak goreng. Digongsreng-gongsreng sampai bumbu matang, dan ini kadar air sudah mulai menyusut, sudah setengah matang. Masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aroma wanginya lebih keluar. Dan ini bumbunya sudah harum, sudah mulai berminyak, sudah tanak. Masukkan jengkol yang sudah digeprek. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tambahkan air secukupnya. Masukkan setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, gula merah dan juga kecap manis secukupnya. Pokoknya tingkat kemanisan rendang jengkolnya sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Tambahkan santan encer sekitar 500 ml. Kemudian ditutup, dimasak sampai kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam jengkolnya. Sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Kemudian ditutup kembali. Dan ini kuahnya sudah menyusut. Aduk-aduk kembali. Dan tambahkan santan kental. Dan ini dimasak sampai kuahnya menyusut lagi. Mau berkuah seperti ini atau lebih kering, pokoknya sesuai selera. Dan ini sudah matang, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, rendang jengkol siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat ayam penyet sambal lombok ijo. Ini enak banget untuk lauk menu sehari-hari. Pertama-tama siapkan 500 gram daging ayam, kemudian beri bumbu instan ayam goreng supaya lebih simpel dan lebih praktis. Bude tidak memakai semuanya.
Tambahkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Tambahkan air secukupnya. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Oh ya, kalau teman-teman tidak menggunakan bumbu instan goreng, bisa membuat bumbu ulek sendiri ya teman-teman. Ini ditutup, direbus atau diungkep sampai kuah menyusut dan bumbunya juga meresap ke daging ayamnya. Ini kuahnya sudah agak berkurang. Dibolak-balik supaya matang merata. Kemudian ditutup kembali. Ini kuahnya sudah menyusut, bumbu juga sudah meresap ke daging ayamnya. Diaduk-aduk sebentar dan ini bisa langsung digoreng tanpa menunggu dingin. Panaskan minyak goreng, beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ayamnya tidak meletup-letup. Minyak goreng sudah panas, masukkan ayam yang tadi sudah diungkep. Digoreng dalam minyak panas api sedang. Ini bawahnya sudah kuning kecoklatan, dibolak-balik agar matang merata dan bawahnya tidak gosong. Ini rempah-rempahnya Bude masukkan, digoreng sekalian supaya lebih wangi, lebih sedap. Dan ayamnya sudah matang merata, segera angkat dan tiriskan. Kemudian rebus 2 buah tomat hijau, cabai rawit hijau, cabai hijau besar, bawang merah dan bawang putih. Tingkat kepedasan sesuai selera ya teman-teman. Ini ditutup, direbus sampai semuanya matang. Tomat, cabai dan bawang brambang sudah matang, sudah empuk. Segera angkat dan pindahkan ke dalam cobek. Tambahkan setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan micin, yang tidak suka micin bisa di skip, setengah sendok makan terasi matang. Terasinya bisa digoreng ataupun dibakar. Kemudian diulek, selagi panas diulek ya teman-teman supaya lebih mudah dihaluskannya. Ini sambal hijaunya sudah jadi, dihaluskan tapi masih bertekstur seperti ini. Kemudian disiram dengan minyak goreng yang sangat panas. Ini minyak goreng bekas menggoreng ayam tadi. Kemudian diratakan. Karena Bude membuat sambal hijaunya cuma sedikit, jadi cuma disiram dengan minyak goreng yang sangat panas. Kalau teman-teman membuat sambal hijaunya banyak, bisa ditumis setelah dihaluskan supaya lebih awet, tidak cepat basi. Kemudian tambahkan perasan air jeruk limau. Dan ini kulitnya Bude masukkan ke dalam sambalnya. Tenang saja, tidak pahit ya teman-teman sambalnya, walaupun ada kulit jeruk limaunya. Diratakan seperti ini supaya tercampur merata.
Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng. Dan dipenyet-penyet supaya tercampur merata dengan sambal. Dan diaduk-aduk supaya tercampur merata memakai sendok seperti ini. Ini Bude membuatnya pagi hari sampai malam. Sambalnya tidak basi karena disiram dengan minyak goreng yang sangat panas, walaupun memakai tomat rebus. Tambahkan lalapan. Bude menggunakan kol atau kubis. Teman-teman bisa menggunakan sayuran lainnya. Bisa kacang panjang ataupun terong lalap. Kali ini Bude menggunakan kubis, kemangi, dan juga timun. Biar lebih cantik dan menarik, tambahkan irisan jeruk limau. Tara, ayam penyet sambal lombok ijo siap dinikmati. Ayam penyet sambal lombok ijo ini dimakan dengan nasi putih tanpa tambahan lauk lainnya, insya Allah enak sedap banget. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.